Ada rumusnya. Yang kalian lihat di sini, ini rumus buat jadi financial freedom ya. Jadi maksudnya apa? Ini MN sama dengan 12 kali E ya kali 25 gitu. Ini rumus dari financial freedom, rumus dari bebas finansial. Maksudnya kayak gimana? Jadi MN yaitu money needed. Jadi berapa banyak uang yang kalian perlu itu bisa dihitung pakai rumus ini buat jadi bebas dari kita ngomongin deposito atau apapun itu. Maksudnya kayak gimana? Gue contohin ya. Misal teman-teman ini punya expense atau punya pengeluaran setiap bulan itu contohnya 4 juta rupiah ya. Jadi kita tinggal masukin aja ke E ini rumusnya. Ya ini 4 juta sebelah sini. Nah ini misal expense dulu setiap bulan itu 4 juta, terusnya dikaliin sama 12. 12 dikali 4 juta, ya 12 dikali 4 juta dulu ya, baru dikaliin sama 25. Jadi ini jumlah uang yang lu butuh buat jadi bebas finansial kalau pengeluaran bulanan lu itu 4 juta rupiah. Gitu. Kita contoh hitung ya, misal 12 kali 4 ini 48 gitu, 48 dikali 25, ini kurang lebih 1,2. Ya, harusnya 1,2 miliar ya. Jadi money needed-nya, jumlah uang yang kalian butuhin ya buat jadi bebas finansial dengan pengeluaran 4 juta itu 1,2 miliar. Ya, ini kan bisa taruh di bonds atau taruh di market explore. Yaitu ini kan harus kaliin sebagai 20% kurang lebih. Kenapa? Sorry, ini bukan dikaliin, ditambahin. Ya, kenapa harus ditambah 20%? Karena ada inflasi. Ya, cuma mungkin ini gue jelasin di lain hari. Cuma kurang lebih kalau misal lu punya expense 4 juta ya setiap kita ngomongnya setiap bulan ya buat jadi financial freedom dengan level sekarang per hari ini lu butuh uang yaitu dikali di financial freedom di sebelah sini buat bebas finansial itu ada 4 level. Di level pertamanya itu ada 3 ini poinnya ya. Jadi utang, gaji melebihi expense sama self sustain. Ya maksudnya kayak gimana? Jadi yang pertama hutang ya. Teman-teman ini pastiin ya nggak ada utang kemanapun itu ya. Jadi nggak ada hutang yang unproductive kita ngomongnya. Beda lagi kalau hutang yang produktif ya. Kayak contohnya bikin usaha dan sebagainya. Tapi usahain buat teman-teman ini nggak punya hutang sama sekali. Jadi kalau misalnya lu punya utang di luar sana, pastiin buat lunasin dulu ya. Karena utang itu nyedot basically semua energi lu ya. Jadi setiap kali lu dapat gaji, setiap kali lu dapat duit, lu harus pakai buat lunasin hutang lu ya. Lunasin itu yang mana? Dari kecil ke yang besar gitu ya. Atau yang dari yang besar ke kecil itu actually optional lah. Kurang lebih yang penting prioritas utama lu itu bukan investasi ya. Jadi pastiin jangan investasi dulu kalau lu masih ada utang. Teman-teman ini pastiin lunasin hutang yang lu punya gitu. Kedua, sebelah sini ya, pastiin kalau gaji lu itu udah nggak melebihi dari expense yang lu punya. Ya jadi kalau misalnya lu gaji lu 10 juta ya pengeluarannya ya mungkin sehat ya. Mungkin kita tentuin angka di sini ya 40% lah ya dari ini ya. Ini sebagai max-nya. Ya jadi kalau misalnya gaji lu 10 juta ya 4 juta lah maksimal pengeluarannya gitu ya. Ini buat pengeluaran yang konsumtif gitu kita ngomongnya, bukan pengeluaran yang produktif ya. Tapi yang penting teman-teman ini harus paham expense lu ini ya, pengeluaran lu ini nggak boleh melebihi dari gaji lu ya. Bulan lu itu melebihi dari gaji lu ya. Sama yang ketiga yaitu self sustain ya. Self sustain itu apa? Ketika teman-teman ini udah achieve ya, hutang udah selesai, semuanya udah selesai, gaji udah selesai, self sustain itu apa? Ketika teman-teman ini udah bisa punya pekerjaan sendiri ya, udah nggak perlu pinjam duit dari orang lain ya. Jadi lu punya pekerjaan sendiri punya gitu ya. Lu udah nggak perlu pinjam duit dari kiri kanan, itu udah bisa gitu ya. Terus lu udah bisa punya skill set ya. Lu udah bisa punya mulai building yang namanya itu T-shape skill ya. Jadi T-shape skill tuh kayak gini ya. Jadi skill lu itu harus satu, tapi satu itu yang paling hebat gitu. Jadi orang tuh sukanya biasanya kayak gini kan. Ngebangun skill tuh kadang ngebangun apa? Coba ngebangun A, terusnya gagal ngebangun B gitu, gagal ngebangun C. Jadi ini bukan T-shape skill. Ya lu harus ngebabat satu aja yang tinggi ya. Yang tinggi ini skill lo gitu. Kalau misal lu jagonya ngedit, ya ngedit aja. Kalau jagonya bikin baju, ya bikin baju aja gitu. Jadi mau keluar, terbang keluar gitu ya. Yang pertama itu lu harus punya yang namanya itu dana darurat ya. Jadi dana darurat itu gimana cara hitungnya? Ya ini gua singkat aja. Dana darurat itu expense ya, tinggal dikaliin sama 12 bulan ya. 12 ini hitungan bulannya ya. Jadi bisa juga kayak gini atau expense dikaliin 20% ya, ditambahin ya. Terus saya baru dikaliin 12 itu bisa ya. Jadi kalau misal expense lu contohnya ya, kita ngomong ngasal ya, misal 10 juta ya dikaliin 20% ya, ini mungkin jadi 12 kali 12 ya. Jadi lu butuh dana darurat sekitar 144 ya. Ini harus ya, kalau gue bener ya matematika kayak gitu. Jadi dana darurat itu hitungnya kayak gitu, bisa 6 atau bisa 12. Ini optional ya. Kalau misal lu pengen lebih safety, dan ini tergantung ya dari pekerjaan lu itu apa. Jadi kalau misal minat atau jumlah demand dari pekerjaan lu itu sedikit ya, pasti lu butuhnya 12 bulan gitu. Tapi ketika misal ya kita ngomongnya, oh gue gampang banget cari kerja, besok gue juga bisa cari kerja dan sebagainya, ini lu butuh 12 bulan. Sorry, 6 bulan ya. Jadi kalau gampang cari kerja itu 6, kalau susah cari kerja ke depannya itu 12 gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin di sini, ini mulai investasi rutin. Nah, ini investasi rutinnya itu sesuatu yang kita bisa bilangnya setelah lu punya dana daruratnya. Jadi dana darurat sebelah sini.
Ya, terusnya di atasnya kan lu bisa save, apa gaji pas, ya setelah lu punya dana darurat dan gaji pas, ini either lu pecah kedua investasinya, ya ini gua gambar di bawah sini aja. Jadi either lu pecah kedua kayak gini, pertama ke risk off ya, bagian risk off-nya, terusnya ke bagian risk on ya. Ya maksudnya kayak gimana, risk off-nya ini lu harus taruh ke sesuatu yang pasti ngasih lu return ya. Pasti ngasih lu return setiap tahun ya, tanpa lu harus resikoin uang lu. Ya jadi misal ini kurang lebih 6% ya, 4-6% lah per tahun. Ini gua gambarnya agak miring, tapi kurang lebih 4-6,5% per tahun. Terus saya on ini apa? Ya ini kayak lu masuk ke saham dan kripto gitu. Investasi itu selalu besar. Ya jadi misalnya dapat gaji 10 juta dulu, hal pertama yang lu harus lakuin itu langsung sisihin. Ya jadi berapa persen dari 10 juta ini akan gue investasikan gitu. Dan lu pikirin angkanya setiap bulan itu harus fix gitu. Ya pastiin lu punya dana darurat, punya gaji yang fix, terus saya punya allocation. Ya jadi yang gue bilang sini ya, clear allocation. Jadi lu udah ngerti, lu udah punya mindsetnya. Ya udah ngerti, gue pengen sisihin berapa persen buat alokasi. Misal punya gaji 10 juta. Contoh ya, gue bakalan sisihin 50%. Fungsinya buat apa? Sebelah sini itu buat nge-build ya fun buat teman-teman, ya buat kalian, biar lu bisa financial freedom di sebelah sini, nomor 4. Tapi yang nomor on ini, ya nomor apa yang crypto ini, atau yang risk on assets ini bertujuan buat cari jackpotnya. Ya, jadi ketika ini ketemu jackpotnya, sebelah sini, ya ini nggak harus 90%, bahkan ini kalau bisa kurang ya, ini misalnya ini 20%, ini 80 gitu, ini juga oke gitu ya. 20%-nya ini lu cari jackpotnya, cari play-nya, misal lu nonton belajar saham atau kripto dan sebagainya, join kelas dan sebagainya. Terus kalau ketemu play yang bagus ya, lu tembakin ke sini ya. Jadi ketika lu dapat ini uang di sini berkembang setiap bulan, jangan ada yang bolong ya, karena money compounds ya. Jadi compounding dari uang itu takes time ya. Compounding always takes time gitu ya. Gue pernah buat di salah satu video gue di Reels ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang investasi 100 juta sama investasi 100 juta, terusnya satu yang telat 5 tahun, ini bedanya uangnya udah langit dan bumi ya. Sebelah sini kalau lu invest selama 20 tahun, ini jadi 3,6 M. Ya, terus saya sebelah sini, ini kalau invest ini kurang lebih jadi 1,5 M masalah. Ya, jadi bedanya itu 2 kali lipat. Ini padahal cuma gap 5 tahun ya. Jadi compounding kita bicarain kalau lu udah bebas finansial aja. Bebas finansial kayak yang gue tadi jelasin, lu udah bisa hidup, ya expense pengeluaran lu itu setiap bulannya udah bisa ditutupin ya dari hasil investasi lu gitu ya, dari hasil bunga lu. Bahkan bunganya ini bisa dipakai buat investasi lagi. Itu jauh lebih bagus ya. Jadi kalau misal lu expense kayak tadi gue bilang ya, jadi money needed-nya ya ini misal berapa expense-nya dikali 12 ya dikali 25 kan. Kalau misal ini misal 4 ya, terus misal 12 25, jadi 4 ini for context ini expense lu ya. Ini berapa? 1,2 miliar tadi kita udah hitung gitu ya. 1,2 miliar ini kan pasti ngasilin 4 juta per bulan gitu, kurang lebih ya. Ini mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang tergantung bunganya, tapi kita hitung 1,2 miliar ini bisa ngasilin 4 juta fix per hari ini gitu. Ini kalau misal teman-teman punya contohnya 2 miliar, ini kan pasti bisa ngasilin 4 juta lebih. Jadi bunga yang lu dapat dari hasil investasi fix ini udah bisa dipakai buat investasi balik gitu. Itu yang bagus biasanya ya. Cuma ya itu for another topic ya. Cuma kalau teman-teman pengen financial freedom, ini salah satu option yang bagus juga. Jadi duitnya tuh nggak ngepas tiap bulannya. Jadi masih ada sisa bunganya gitu. Kayak lu buffer cash and investment. Sama yang keempat ini actually find a purpose ya. Jadi ketika money game ini udah selesai, ketika game uang ini udah selesai, masih banyak banget game yang available di atas itu. Karena money is the easier game kan. Uang itu game yang paling gampang ya. Jadi ketika lu udah dapet investasi ini, udah nutupin, udah semuanya, udah live life, udah punya buffer cash ya, and investment selama 12 sampai 24 bulan ke depan, udah aman basically buat secara keuangan gitu. Mau tiba ada badai gitu, lu aman gitu. Nah ini lu harus cari yang namanya itu purpose ya, karena gue lihat beberapa orang-orang di luar sana ya yang mendapatkan uang yang sangat cepat ya, ketika mereka udah achieve uangnya ya, itu mereka udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Karena basically what make you rich ya itu pekerjaan yang lu suka kan. Jadi ketika lu bekerja justru itu funnya itu di situ ya. Jadi ketika lu, karena gini, orang itu naik gunung bukan buat ngelihat